Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Muhammad Bimantara, NIM 2020 11300 dari kelas C, ingin mempresentasikan tentang operasi sistem tenaga listrik untuk sebagai soal nomor 4 di UAS operasi sistem tenaga listrik. Yang pertama di sini proses penyampaian tenaga listrik ke pelanggan. Pertama, tenaga listrik dibangkitkan di pusat pembangkit, kemudian disalurkan melalui saluran transmisi setelah terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan yang berada di pusat listrik. Setelah melalui transmisi, maka tenaga listrik sampai ke gardu induk atau substation untuk diturunkan menjadi tegangan menengah atau tegangan distribusi primer yang bertegangan 6 kV atau 12 kV ataupun 20 kV. Setelah melalui jaringan distribusi primer, maka kemudian tenaga listrik diturunkan tegangannya dalam gardu-gardu distribusi menjadi tegangan yang rendah atau jaringan distribusi sekunder dengan tegangan 380 volt atau 220 volt. Melalui jaringan tegangan rendah, untuk selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah pelanggan melalui sambungan rumah hingga ke alat pengukur dan pembatas di rumah-rumah pelanggan, atau biasa disebut kWh meter. Selanjutnya, sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik adalah sebuah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi pemakai energi listrik. Ruang lingkup sistem tenaga listrik secara garis besarnya meliputi pembangkit listrik, saluran transmisi tenaga listrik, gardu induk, hingga ke jaringan distribusi tenaga listrik. Manajemen sistem tenaga listrik terdiri dari manajemen produksi, yaitu biaya operasi yang seekonomis mungkin, diantaranya yang pertama biaya pembelian tenaga listrik, biaya pegawai, biaya bahan bakar dan material operasi, dan biaya lain-lain. Selanjutnya, manajemen operasi harus aman, andal, berkualitas, dan ekonomis. Yang pertama, perkiraan beban, load forecast. Yang kedua, syarat-syarat pemeliharaan peralatan, keandalan yang diinginkan, dan alokasi beban dan produksi pembangkit yang ekonomis. Dari keempat hal tersebut harus dikaji terhadap beberapa kendala, diantaranya yang pertama, aliran beban dalam jaringan. Yang kedua, daya hubung singkat peralatan. Ketiga, penyediaan suku cadang dan dana. Dan yang terakhir, stabilitas sistem tenaga listrik. Selanjutnya, perkembangan sistem tenaga listrik. Perkembangan sistem tenaga listrik di sini terdapat 3 bagian berdasarkan daerah yang digunakan. Di antaranya yang pertama, evolusi pengembangan sistem tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, yaitu isolate, demand kecil hingga belasan megawatt, opsi pasokan PLTD skala kecil atau energi baru terbarukan mini hydro, dan distribusi tegangan menengah radius maksimal beberapa puluh kilometer. Selanjutnya, yang kedua, evolusi pengembangan sistem tenaga listrik di daerah yang telah berkembang. Yang pertama itu demand-nya cukup besar hingga 100 MW. Lalu opsi pasokan PLTD skala puluhan megawatt atau PLTG, PLTA, PLTO kecil. Transmisi dengan tegangan tinggi radius maksimal 200 km. Yang ketiga, evolusi pengembangan sistem tenaga listrik di antara daerah-daerah yang telah berkembang atau interkoneksi. Yang pertama, demand-nya besar hingga ribuan megawatt. Lalu opsi pasokan PLTU, PLTGU, PLTG, atau PLTA skala besar. Jadi pemilihan pembangkit fleksibel dan penggunaan resource optimal. Selanjutnya, transmisi dengan tegangan tinggi dan juga interkoneksi antar wilayah dengan transmisi tegangan tinggi. Persoalan operasi sistem tenaga listrik. Yang pertama, pengaturan frekuensi. Sistem tenaga listrik harus memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik konsumen. Daya yang dibangkitkan dalam sistem tenaga listrik harus sesuai dengan beban sistem. Hal ini diamati melalui frekuensi sistem. Yang kedua, pemeliharaan peralatan. Peralatan yang beroperasi dalam sistem tenaga listrik ini perlu dipelihara secara berkala dan perlu segera diperbaiki apabila mengalami kerusakan. Selanjutnya, biaya operasi. Biaya operasi khususnya biaya bahan bakar adalah biaya terbesar usaha listrik, sehingga perlu menggunakan teknik optimalisasi untuk menghemat biaya operasi. Selanjutnya, yang keempat, perkembangan sistem. Beban selalu berubah dan juga berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat.
sehingga perlu diamati secara berkala agar langkah pengembangan sistem yang harus dilakukan sistem dapat mengikuti perkembangan beban. Yang selanjutnya, gangguan dalam sistem. Penyebab gangguan yang paling besar adalah petir. Hal ini sesuai dengan isochironic level yang tinggi di Indonesia. Selanjutnya, tegangan dalam sistem. Tegangan merupakan salah satu unsur kualitas penyediaan tenaga listrik. Selanjutnya, manajemen operasi tenaga listrik. Yang pertama, perencanaan operasi. Bagaimana sistem tenaga listrik akan dioperasikan untuk jangka waktu tertentu. Pemikiran ini harus mencakup perkiraan beban, koordinasi pemeliharaan peralatan, optimisasi, keandalan, serta mutu tenaga listrik. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengendalian operasi, yaitu pelaksanaan dari rencana operasi serta pengendaliannya apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari rencana operasi. Yaitu pelaksanaan dari rencana operasi serta pengendaliannya apabila analisa operasi, yaitu analisa atas hasil-hasil operasi untuk memberikan umpan balik pada operasi maupun bagi pelaksanaan dan pengendalian operasi. Selanjutnya, pengembangan sistem tenaga listrik. Untuk dapat melakukan pengembangan sistem tenaga listrik ini, sebaiknya perlu dianalisa dan evaluasi dengan menentukan beberapa hal, seperti berapa besar dan di mana perlu dibangun pusat listrik baru, GI baru, serta saluran transmisi yang baru, dan melakukan penggantian PMT dengan yang lebih besar sebagai konsekuensi dari dibangunnya pusat listrik baru. Selanjutnya, pemeliharaan instalasi listrik. Dalam rangkaian pemeliharaan instalasi listrik ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemeriksaan, yang kedua pengumpulan data, ketiga perbaikan, yang keempat evaluasi. Tujuan pemeliharaan instalasi yaitu meningkatkan performa dan efektivitas, memperpanjang umur pakai peralatan, mengurangi potensi gangguan sistem, dan memaksimalkan tingkat keamanan peralatan. Selanjutnya, sistem distribusi. Bagian dari sistem tenaga listrik yang paling dekat dengan pelanggan adalah sistem distribusi. Maka dari itu, sistem distribusi adalah bagian yang paling banyak mengalami gangguan. Gardu distribusi sendiri adalah suatu sarana di mana terdapat transformator step down, yaitu transformator yang menurunkan tegangan dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah sesuai kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya, penggunaan multimedia komputer. Untuk keperluan operasi sistem tenaga listrik, ada komputer yang digunakan secara online maupun offline. Untuk online, data diambil dari bagian sistem lalu kemudian dikirim ke komputer melalui saluran transmisi data, sehingga data bisa dapat secara real-time, sedangkan untuk penggunaan offline, software yang dipakai menyangkut masalah perencanaan dan analisis operasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.